Berhenti dulu. Teman kamu lagi sedih. Kamu lebih duluan nanya kenapa atau langsung peluk dia? Simpan jawabanmu, karena itu baru petunjuk pertama. Hari ini kita cari tahu, otak atau hati, mana yang lebih dominan saat kamu mutusin sesuatu. Yuk, mulai. Skenario 1. Kamu dapat tawaran kerja impian, gaji 2 kali lipat, posisi bagus, tapi harus pindah kota, jauh dari keluarga dan sahabat. Kamu punya 24 jam. Apa yang pertama kamu lakukan? A. Buat daftar pro kontra, hitung semua faktor. B. Rasain dulu, tanya hati kamu, minta pendapat orang terdekat. Pilih A. Kamu respons dengan logika dulu, plus 2 poin logika. Pilih B. Kamu respons dengan perasaan dulu, plus 2 poin perasaan. Skenario berikutnya. Ini yang paling sering bikin tipe logika dan perasaan berantem. Skenario 2. Teman dekat kamu bohong ke kamu soal hal kecil, tapi kamu tahu, waktu dikonfrontasi, dia langsung nangis dan minta maaf. Sikap kamu? A. Tetap bahas sampai tuntas. Kamu butuh tahu kenapa, dan pastikan gak terulang. B. Langsung maafin dan peluk. Ngeliat dia nangis, kamu gak tega lanjut. Pilih A. Logika kamu dominan. Kepercayaan jangka panjang lebih penting dari kenyamanan sesaat. Plus 2 poin logika. Pilih B. Perasaan kamu dominan. Empati langsung mengambil alih. Plus 2 poin perasaan. Skenario ketiga. Aku jamin bikin kamu berpikir 2 kali soal diri sendiri. Rekan kerja kamu nyuri ide kamu dan presentasiin ke atasan sebagai idenya sendiri. Dia dapat promosi. Sikap kamu? A. Kumpulkan bukti dulu, lalu lapor ke atasan secara profesional. B. Konfrontasi langsung orangnya dulu, selesaikan person to person. Pilih A. Logika kamu dominan. Fakta dan sistem jadi andalan. Plus 2 poin logika. Pilih B. Perasaan kamu dominan. Hubungan langsung lebih penting dari prosedur. Plus 2 poin perasaan. 2 lagi nih tesnya. Dan yang terakhir, paling revealing soal siapa kamu sebenarnya. Skenario 4. Deadline besok. Kerjaan kamu belum selesai. Di saat bersamaan, teman minta tolong pindahan hari ini. Sikap kamu? A. Tolak dengan sopan, fokus selesaikan kerjaan. Deadline adalah deadline. B. Bantu sedikit dulu, lalu balik kerja. Meskipun sampai malam, nggak bisa ninggalin temen. Pilih A. Logika kamu dominan. Kamu bisa pisahkan emosi dari tanggung jawab. Plus 2 poin logika. Pilih B. Perasaan kamu dominan. Loyalitas mengalahkan segalanya, bahkan deadline. Plus 2 poin perasaan. Tesnya satu lagi nih, dan ini yang paling dalam. Soal gimana kamu ngelihat diri sendiri. Skenario terakhir, dan ini yang paling revealing. Kamu baru buat keputusan besar yang ternyata salah. Rugi waktu, uang, apa hubungan? Reaksi pertama kamu? A. Analisis apa yang salah, cari lesson learn, move on. B. Ngerasa bersalah lama, susah move on kalau keputusan kamu nyakitin orang. Pilih A. Logika kamu dominan. Kegagalan jadi bahan evaluasi, bukan beban. Plus 2 poin logika. Pilih B. Perasaan kamu dominan. Kamu proses segalanya lewat hati. Plus 2 poin perasaan. Oke, sekarang hitung skormu. Total ada 10 poin. Berapa poin logika? Berapa poin perasaan?
10 logika dan 0 perasaan. Sangat dominan logika. Di hampir semua situasi, otakmu langsung cari solusi dan data. Perasaan bukan prioritas pertama, tapi bukan berarti kamu tidak peduli. 8 logika dan 2 perasaan. Lebih sering pakai logika. Logika jadi andalanmu, tapi ada momen tertentu di mana perasaan ikut bicara. Biasanya di situasi yang melibatkan orang yang kamu sayang. 6 logika dan 4 perasaan. Sedikit lebih ke logika. Kamu cukup seimbang, tapi kalau harus milih, logika sedikit lebih sering menang. Kamu tipe yang bisa berpikir jernih di bawah tekanan. 4 logika dan 6 perasaan. Sedikit lebih ke perasaan. Kamu cukup seimbang, tapi kalau harus milih, perasaan sedikit lebih sering menang. Kamu peka sama suasana dan kebutuhan orang lain. 2 logika dan 8 perasaan. Lebih sering pakai perasaan. Empati dan hubungan jadi kompas utamamu. Kamu hangat dan peka, tapi kadang keputusanmu dipengaruhi suasana hati saat itu. 0 logika dan 10 perasaan berarti sangat dominan perasaan. Di hampir semua situasi, hatimu bicara lebih keras dari logika. Kamu sangat empatik. Orang-orang di sekitarmu ngerasa didengar dan dipahami. Disclaimer, ingat ya, ini bukan tes psikologi klinis. Hasilnya cuma gambaran kecil dari caramu merespons 5 skenario ini. Kamu bisa dapat hasil yang berbeda di hari yang lain, karena manusia jauh lebih kompleks dari 5 pertanyaan di tes ini. Kamu dapat skor berapa? Tulis di komentar, dan tag pasangan atau sahabat kamu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya, agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Bye!